Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk barisan dan aritmatika ini merupakan kelanjutan dari pola bilangan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk memulai mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika ini, maka perlu kalian pahami dulu apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat ya, memiliki pola tetap. Kemudian, barisan aritmatika terdiri dari suku-suku, mulai dari suku ke-1 yang disebut U1, suku kedua U2, dan seterusnya hingga sebanyak N atau kita sebut suku ke N atau UN ya. Kemudian setiap suku memiliki selisih atau beda yang sama. Diingat ini ya, selisih atau beda yang sama, di mana selisih setiap suku ini disebut beda dengan simbol B. Sedangkan untuk suku pertamanya sebagai U1 diberi simbol A. Jadi selisih setiap suku-suku ini selalu sama. Untuk memperdalam, kita perhatikan contoh dari barisan aritmatika di bawah ini. Di sini ada susunan bilangan yang terdiri dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, titik-titik sampai UN. Sekarang kita perhatikan jarak dari 0 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20, 20 ke 25. Ini ternyata kalau kita lihat semua selisihnya sama, yaitu 5. Sehingga bisa kita artikan dari contoh di atas bahwa barisan aritmatika memiliki beda yang sama, yaitu 5 ya. Jadi B-nya 5 ini ya, 5 semua. Dan suku pertama kita lihat 0. Maka A-nya adalah 0. Ini untuk kalian ingat ya. A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih. Nah, selisih didapat dari pengurangan setiap suku-sukunya. Misal, suku kedua yaitu 5 dikurangi suku ke-1. Ya. U2 kurangi U1 sama dengan 5 kurangi 0 sama dengan 5. Jadi B-nya 5. Atau bisa juga kita peroleh dari suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku ketiga 10 dikurangi suku kedua 5. 10 kurang 5, 5 dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara kita mencari suku ke N? Ya, kita mencari suku ke N. Kalau kita lihat di sini coba ya, berarti setelah 25 adalah 30. Ya. Nah, ini suku ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, ke-7-nya adalah 30. Bagaimana kalau yang ditanyakan suku ke N-nya banyak? Maka kita nggak usah menyusun satu persatu sampai banyak, tapi cukup dengan rumus. Rumus UN adalah A ditambah dalam kurung N-1. N itu adalah suku keberapa yang ditanyakan, sedangkan B-nya adalah beda. Atau juga bisa kita menggunakan rumus yang lain, di mana UN adalah beda kali N ditambah dalam kurung A. A itu adalah suku pertama dikurangi B atau beda. Nah, untuk memahami kedua rumus ini kita lihat ya. Nah, di
sini UN-nya adalah suku ke N. UN-1 itu adalah suku sebelum N. Sedangkan A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah yang menunjukkan suku berapa dalam bentuk bilangan bulat. Nah, kita lihat ke contoh sajalah untuk memperdalam tentang barisan aritmatika ini. Di sini diketahui suatu barisan aritmatika terdiri dari 3, 7, 11, 15, titik-titik UN. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan berapa suku ke 10 barisan di atas. Maka langkah untuk menjawabnya, ya, pertama kita perlu menuliskan yang diketahui. Kita lihat susunannya dimulai dari 3, berarti A-nya adalah 3. Sekarang bagaimana dengan beda? Beda kita lihat dari suku kedua kurangi suku ke 1. 7 kurangi 3 sama dengan 4, sehingga B-nya 4. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah suku ke 10, maka N-nya adalah 10. Ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah U10-nya berapa. Kita nggak perlu menuliskan satu persatu sampai ke yang ke-10, cukup dengan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu UN sama dengan A plus, ya, dalam kurung N-1 kali B. Ya, kita lanjutkan. UN-nya menjadi U10 karena N-nya diganti 10, kemudian A-nya kita ganti 3, N tetap ganti 10 karena dikurangi 1 ya tetap kurangi 1, sedangkan B-nya diganti dengan angka 4. Lalu kita lakukan perhitungan. U10 sama dengan 3 ditambah 9 kurangi 1 adalah apa? 10 kurangi 1 adalah 9. Kemudian kali 4 hingga U10 sama dengan 3 ditambah 36 sama dengan 39. Sekarang kita buktikan dengan rumus yang kedua, ya. Di sini disebutkan bahwa UN sama dengan BN plus dalam kurung A min B. Ya. Nah, kita lanjut. U10 sama dengan B-nya 4, N-nya 10 ditambah, nah ini 3 min 4 karena A-nya 3, B-nya 4. Kita lanjut perhitungan sehingga UN sama dengan 4 kali 10 40, 3 kurangi 4 adalah min 1, sehingga bisa kita tuliskan dengan dalam bentuk sederhana. U10 sama dengan 40 dikurangi 1, ya, sehingga didapat U10 nya adalah 39, ya, menghasilkan angka yang sama. Itu tadi ya tentang deret barisan aritmatika. Kita lanjut yang kedua, yaitu deret aritmatika. Ini berbeda tentu saja dengan barisan. Kalau yang namanya deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika, yaitu U1 tambah U2 tambah titik-titik tambah UN, artinya sampai suku ke N. Jadi susunan angka-angka itu ditambah-tambahkan. Nah, untuk rumusnya SN itu adalah N per 2 dikali A plus UN. Apa itu UN? UN adalah suku ke N. Jadi kalau mau pakai rumus ini kita harus nyari UN-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun ini bisa dijabarkan menjadi SN sama dengan N per 2, ya, kali, ya, dalam bentuknya kali ya, 2A plus, nah ini dalam kurung lagi N-1 kali B, gitu ya. Nah, di sini dapat diterangkan bahwa A-nya itu adalah sebagai suku pertama, B-nya adalah beda, SN-nya adalah jumlah suku ke N. Baik, untuk
memperjelas tentang deret aritmatika ini, kita telaah dengan contoh soal. Di sini diketahui suatu deret aritmatika 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus titik-titik plus n. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah suku ke-10 deret di atas. Ya, saya sebut deret karena penjumlahan bukan baris. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita mulai dengan menuliskan diketahui. Diketahui A-nya sama dengan 3 karena suku pertamanya adalah 3, B-nya sama dengan 4 karena bedanya adalah 7 kurangi 3 sama dengan 4, sedangkan N-nya 10 karena yang ditanyakan adalah suku ke-10. Kalau yang ditanyakan suku ke-50 ya N-nya 50. Sekarang kita lanjut, ditanya S10 karena jumlah suku ke-10, bukan suku ke-10 saja tapi jumlah suku ke-10. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi bahwa Sn adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Tinggal kita gantikan masing-masing. N-nya kita ganti 10 menjadi Sn. N per 2 menjadi 10 per 2. 2 kali A berarti 2 kali 3 karena A-nya 3 plus dalam kurung N-nya kita ganti 10. Ini 1 tetap 1, B-nya kita ganti 4. Kita lakukan penghitungan. S10 sama dengan, nah ini 5 didapat dari 10 bagi 2. 6 didapat dari 2 kali 3. Kemudian 9 didapat dari 10 kali 1. Ini 4 tetap masih 4. Nah, kita sederhanakan. S10 sama dengan 5 kali 6. Ya, ini dikalikan dulu karena dalam kurung ya. Berarti 9 kali 4 adalah 36. Sehingga bentuk sederhana berikutnya adalah S10-nya 5 kali 6 tambah 36 yaitu 42. Dari hasil perkalian 5 kali 42 hasilnya adalah 210. Jadi S10 atau jumlah suku ke-10 adalah 210. Demikian penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.